Di tengah terjadinya bencana, apa yang diharapkan oleh Allah? Yang pertama, Allah ingin merasakan perbuatan manusia yang jahat itu, yang sasarannya adalah mereka. Tetapi tidak hanya yang berbuat jahat yang akan merasakan, tetapi orang-orang yang beriman yang baik-baik juga akan ikut menderita akibatnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Khutbah Jumat kita hari ini di tengah-tengah bencana banjir dan tanah longsor yang sampai saat ini Kota Padang khususnya dan Sumatera Barat umumnya yang terdampak masih dalam kondisi tanggap darurat kebencanaan. Topik khutbah kita, peringatan Allah di balik bencana. Ketika orang melihat bencana secara fisikly yang hari ini menjadi perdebatan sengit di alam maya, di berbagai media sosial, di berbagai tempat, bahwa bencana yang melanda Sumatera, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat akibat kezaliman manusia yang rakus akan harta dan dunia, sehingga berbagai macam fenomena bermunculan, mulai dari siapa yang mengizinkan, siapa yang mengerjakan, dan siapa yang melindunginya. Karena orang melihat bencana akibat perbuatan manusia yang telah merusak alam. Perbukitan sudah tidak punya kekuatan lagi untuk menahan curah hujan yang tinggi. Itu
sangatlah benar, dan rasanya tidak ada juga manusia yang bisa membantahnya. Karena secara teori, ketika tanah tidak lagi di atasnya ada pepohonan yang akan menahan curah hujan yang tinggi atau debit air, maka secara teori tanah itu akan longsor. Itulah yang terjadi di 3 provinsi dan terkhusus Kota Padang. Bahkan yang terjadi di Kota Padang tidak hanya 1 kali datangnya, tetapi dia datang berulang-ulang. Tanggal 15 Desember sudah direncanakan oleh pemerintah kota akan mengakhiri tanggap darurat, tetapi tanggal 14 Desember datang lagi melanda kota kita, sehingga diambil lagi kebijakan untuk memperpanjang kedaruratannya. Yang kedua, secara kasat mata bahwa banjir yang melanda itu disertai dengan pohon-pohon besar, dan itu pula yang menyebabkan salah satunya 8 jembatan di Kota Padang luluh lantak olehnya. Kenapa? Di samping kerasnya air ditambah dengan benturan kayu-kayu gelondongan yang dibawa oleh air itu. Ini dari perspektif fisik itu sesuatu yang benar dan tidak ada yang bisa membantahnya. Sehingga hari ini menjadi persoalan dan perdebatan, siapa yang mengizinkan, siapa yang mengerjakan, dan siapa yang melindunginya. Sehingga oleh Allah dalam Al-Quran disampaikan kepada kita sebagaimana surat yang sering kita baca dan kita dengar, yaitu surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat oleh perbuatan manusia. Allah ingin merasakan kepada mereka dengan bencana agar mereka merasakan akibat dari perbuatannya. Liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Tetapi Allah punya harapan. Apa harapan Allah? Mudah-mudahan diharapkan bencana yang didatangkan oleh Allah itu, mudah-mudahan kejahatan, kemaksiatan, kezaliman yang dilakukan manusia menyebabkan mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara, yang kedua, secara non fisik, dan itu hampir tidak diperdebatkan oleh orang. Apa yang menyebabkan bencana itu didatangkan oleh Allah? Sebagaimana Allah ungkapkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina ama fa akhazahum fanu wahum zalimun. Sungguh kami telah benar-benar mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, dan Nabi Nuh bersama kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Atau Nabi Nuh itu mendakwahi umatnya
mempersamai umatnya 950 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka dalam keadaan zalim. Lihat di berbagai media, Sumatera itu dikenal dengan Swarna Dwipa. Dan ternyata hari ini hasil evaluasi dari emas yang keluar dari ranah Minang, dari Sumatera Barat, dari Solok Selatan, dari Darmasraya, dari Sijunjung, dari Sawalunto, dari Pasaman Barat, tidak kurang 1 tahun emas itu keluar 400 triliun rupiah. Ketika manusia tergiur oleh uang, ketika manusia tergiur oleh harta dan benda, mereka lebih sadis daripada makhluk-makhluk di luar manusia yang sangat sadis. Dia tidak peduli, jalan dia bongkar, hutan dia gali, karena di dalamnya demi segumpal emas. Maka tidak heran kalau ada sampai bunuh-membunuh untuk saling melindungi raja-raja yang menguasai emas itu. Belum lagi dengan kayunya, karena kayu juga bernilai emas. Sehingga inilah yang mendatangkan bencana secara materi dan fisik itu. Tetapi di sisi lain apa kata Allah? Di samping kejahatan perilaku perbuatan manusia yang memburu kekayaan dan harta, ada lagi yang diingatkan oleh Allah oleh perilaku manusia. Ternyata yang selalu sering kita dengar dan kita baca, kita ranah Minang sedang tidak baik-baik saja perilaku umatnya. Di tengah bencana, karaoke masih berputar sampai larut, bahkan tidak larut malam, sampai dini hari. Ketika teman-teman aparat ingin menertibkan, tidak menyebabkan mereka berhenti, tetapi mereka malah menentangnya. Beberapa hari belakangan, media disibukkan
dengan seorang guru yang melakukan maksiat yang sangat dimurkai dan dibenci oleh Allah, yaitu perbuatan umat Nabi Lut. Begitu maraknya Allah, umat Nabi Lut itu buminya dibalikkan oleh Allah. Dan itu tidak satu kasus. Bahkan hari ini saya mendengar ada komunitas-komunitas mereka yang terorganisir, yang dikenal dengan kelompok-kelompok LGBT itu. Mereka sudah merambah sampai ke kampus-kampus. Ternyata juga masuk ke sekolah. Ada beberapa kampus yang di dalamnya ada kelompok LGBT itu. Kelompok LGBT itu. Di tengah terjadinya bencana, apa yang diharapkan oleh Allah? Yang pertama, Allah ingin merasakan perbuatan manusia yang jahat itu, yang sasarannya adalah mereka. Tetapi tidak hanya yang berbuat jahat yang akan merasakan, tetapi orang-orang yang beriman yang baik-baik juga akan ikut menderita akibatnya. Inilah yang ditanya oleh seorang sahabat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, apa yang membedakan suatu bencana dia menjadi ujian atau siksaan? Lalu Ali menjawab, wahai sahabatku, ketika terjadinya bencana, apakah mereka semakin dekat dengan Allah atau tidak? Kalau mereka dengan bencana dekat dengan Allah, itu namanya ujian. Akan tetapi ketika bencana itu didatangkan oleh Allah, lalu tidak menggugah hatinya, tidak berpengaruh kepada jiwanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya siksaan. Ini renungan oleh kita semua. Hampir 1 bulan bencana di negeri ini. Adakah dampaknya terhadap kemakmuran masjid atau tidak? Bahkan ada yang ironis, karena banyaknya warga di Kota Padang yang dilanda oleh banjir. Banjirnya bukan banjir air. Kalau banjir air, air masuk, begitu pasang surut atau hujan reda, air selesai. Tapi hari ini banjirnya bukan banjir air, banjir lumpur. Dan itu berulang-ulang. Hari ini paginya banjir, dibersihkan sampai sore, sampai malam, jam 11 malam datang lagi. Bergelimang dengan lumpur, sehingga tidak memungkinkan mereka tinggal di rumah yang bergelimang lumpur itu. Sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan pengungsian. Yang menarik apa? Ada tempat pengungsian masjid. Ada tempat pengungsian masjid. Apa yang kita lihat? Ini bukan saya mendapatkan laporan dan cerita. Ini di depan mata kepala saya. Di dalam masjid diungsikan orang sholat. Jangankan mereka sholat, bahkan ribut dan lebih keras dari suara imam yang memimpin sholat. Ada ibu-ibu, orang datang memberikan keprihatinan, memberikan bantuan, lalu ditampilkan ke depan mewakili masyarakat yang terdampak. Lalu ada yang tidak pakai jilbab, diberikan jilbab oleh orang kepadanya. Apa yang dia lakukan? Dia ambil jilbab itu, dia lempar. Tidak dia pakai atau tidak dia hormati. Ini sebuah renungan saja. Atau ketika ada program pemerintah Kota Padang untuk mengembalikan umat kepada nilai-nilai agama yang kita junjung tinggi, filosofi adat basadi sarak basadi kitabullah. Sarak mengatur, adat memakai. Lalu diluncurkan satu program namanya Smart Surau. Lalu dari Smart Surau itu ada program Subuh Mubarakah,
Ada program itu remaja Masjid Ribon. Ada program surau itu anak-anak SMP kembali mengaji dengan program 3T, tahsinul Quran, tafsirul Quran, dan tahfizul Quran. Satu sudah dijalankan, pembinaan anak-anak berbasis ibadah subuh mubarakah. Tetapi apakah semua umat di negeri ini mendukungnya? Ada guru yang memprotes. Mereka merasa dizalimi untuk datang ke masjid di waktu subuh. Ada orang tua yang dikirim perwakilannya menyampaikan, "Buya, saya sekedar menyampaikan aspirasi orang tua. Program subuh itu membuat kami para orang tua merasa terbebani, Buya." Bayangkan itu. Ini renungan saja. Sementara kata Allah, ada bencana, perbuatan manusia menebang hutan, merusak alam, lautan. Lalu didatangkan bencana itu agar mereka merasakan akibat perbuatannya itu. Yang kedua, digambarkan oleh Allah seperti umat Nabi Nuh. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, tetapi mereka zalim kepada Nabi Nuh dan tidak mengindahkan apa yang diajarkan Nabi Nuh. Didatangkan banjir di negeri itu. Apa artinya? Akibat perilakunya yang bertentangan dengan agama. Ini renungan saja. Liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ketika banyaknya kezaliman, Allah datangkan bencana dengan harapan agar umat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu 1 bulan ini kita sudah melihat fenomena di tengah-tengah kita, di samping kita, di depan kita, minimal melalui media massa, betapa penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Terakhir, bencana. Allah ingin menguji orang-orang yang tidak terdampak olehnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jangan katakan kamu beriman hingga kamu merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara. Hari ini 3 provinsi di Sumatera menjerit. Kita tidak pernah membayangkan seorang mu'alim, Panglima GAM di Aceh, bisa menangis. Beliau kadernya Muammar Gaddafi. Didikan Libya yang keras, tetapi banjir dan tanah longsor membuat mu'alim bercucuran air mata. Kenapa banjir air selesai sekian jam dia kering, tapi kalau banjir lumpur manusia tidak berdaya untuk menghadapinya? Adakah ketika kita menyaksikan atau sekedar menikmati tontonan? Karena ada perilaku ketika terjadinya bencana, ada sebagian kita itu menjadikan rekreasi kebencanaan. Allah ingatkan, ini semacam ujian Allah sebetulnya. Allah datangkan bencana, dan bencana itu sesungguhnya ladang amal bagi orang-orang yang beriman untuk memperlihatkan kepeduliannya, untuk memperlihatkan perhatiannya kepada saudara-saudaranya yang tertimpa bencana itu. Yang kedua, dari segi akidah dan tauhid, bencana didatangkan Allah untuk menyadarkan kita, apakah yang terkena langsung oleh bencana atau orang yang berada di sekitar bencana. Inilah yang diingatkan oleh Allah. Kalau kita tidak berubah dengan bencana itu, kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya kita sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ditutupnya mata kita, ditutupnya pendengaran kita, dan hati kita melihat akan keagungan dan kebesaran Allah.
Mudah-mudahan kita semua melalui khutbah Jumat ini kita mengajak, mari kita jadikan peristiwa yang Allah datangkan ini untuk melakukan renungan. Apa sih sesungguhnya yang melanda? Tetapi BMKG mengatakan peristiwa 25 November atau minggu akhir bulan November bukanlah hal yang normal. BMKG menyebutkan namanya anomali, sesuatu yang tidak biasa. Sebagai orang yang beragama, inilah yang menjadi sorotan kita akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia banyak dalam keadaan merugi. Allah berikan kita kesempatan untuk hidup dan mengisi kehidupan itu. Tetapi kata Allah, kebanyakan di antara kita berada dalam kemerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati, kecuali hamba-hamba Allah yang selalu menjaga dan memelihara imannya, yang selalu menjaga dan memelihara akidahnya, yang selalu menjaga dan memelihara agamanya, dan terimplementasi dengan amal-amal kebaikan. Tidak cukup hanya menyebutkan kita Islam, hingga kita benar-benar mampu mewujudkan Islam dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan melalui peringatan Allah, melalui teguran Allah dengan bencana yang melanda dan luar biasa dahsyatnya, terutama bagi masyarakat yang terdampak. Tetapi bagi yang tidak terdampak, Allah ingatkan, kita takut dengan tsunami, tetapi yang datang malah dari bukit berupa banjir. Hari ini jangan pernah merasa aman karena tempat kita, sehingga kita terbebas dari bencana. Tetapi ketika kita membelakangi Allah, Allah itu dapat saja memberikan dari arah dan sumber manapun juga. Untuk itu kepada kita semua, terutama diri khatib, mari kita jadikan ini sebagai media untuk memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Belum tentu tahun depan kita masih hidup, belum tentu bulan depan kita masih hidup. Oleh sebab itu mari kita memperbanyak melalui peristiwa-peristiwa alam ini, dan jangan meminta lagi bencana lain, apalagi yang lebih besar dan dahsyat dari ini. Sekali lagi, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai renungan buat kita. Mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita, handai kata kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.